warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Sebelum memulai belajar, kakak ingin mengajak adik-adik buat jalan-jalan nih. Let's go. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Gimana? Jalan-jalannya seru kan? Nah, tadi kalian lihat apa aja? Iya betul, ada Menara Eiffel, Menara Pisa, dan Patung Liberty. Nah, kalian tahu nggak sih, sebelum membangun menara tersebut, arsitek harus tahu luas tanah untuk membangun menara tersebut. Nah, adik-adik, untuk menghitung luas tanah untuk membangun menara tersebut, kalian bisa menggunakan rumus integral tertentu. Nah, kalian pasti penasaran kan, integral tertentu itu apa? Berikut penjelasannya. Hai, mari kita hitung luas tanah yang akan dibangun menara ya. Tapi sebelum itu kita harus tahu nih apa itu integral. Nah, integral itu adalah arti turunan yang digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva. Jika sebidang tanah akan dihitung luasnya untuk dibangun sebuah menara, maka harus ada garis batasnya loh. Nah, untuk menghitung luas tanah yang akan dibangun menara yang tadi, garis batasnya kita misalkan Y sama dengan 2X plus 1, dengan X sama dengan 1 sebagai batas bawah dan X sama dengan 2 sebagai batas atas. Nah, ini perhitungannya. L sama dengan lambang integral A sebagai tepi bawah dan B sebagai tepi atas, Fx dikali Dx. Itu adalah rumus integral. Nah, kemudian masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui tadi. Setelah itu, fx-nya kita turunkan. Setelah fx diturunkan, ganti nilai x dengan tepi atas dan tepi bawah. Kemudian operasikan. Nah, langsung deh ketemu hasilnya. Berikut adalah notasi dari integral tak tentu. Nah, ini adalah sebuah lambang integral yang diperkenalkan oleh Leibniz, seorang matematikawan dari Jerman. Kemudian fx sebagai fungsi integral dan fx dengan f kapital sebagai fungsi integral umum yang bersifat f aksen x atau turunan dari fx, kemudian c sebagai konstanta. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal. Tapi sebelumnya kakak mau review ulang rumus dari integral tertentu. Di mana tadi rumusnya integral A kali X pangkat N dx sama dengan, nah cara pengerjaan ini di sini nilai A per N plus 1 X pangkat N plus 1 ditambah C. Nah, oke, di sini kakak punya dua soal nih. Nanti kita akan bahas bersama ya. Soal yang pertama yaitu integral 4x pangkat 5 dx. Nah, oke, di sini diketahui nilai A-nya itu bernilai 4. Kemudian nilai F-nya ini yang pangkatnya ya, pangkatnya itu 5, berarti nanti kita jumlahkan ditambah 1, berarti 5 tambah 1 gitu ya. Mudah ya. Oke, sekarang kita tulis ya, 4 per 6 X pangkat 6. Nah, X pangkat 6 ini dari mana? Dari N plus 1. Tadi nilai N-nya bernilai 5, kita jumlahin ya, 5 tambah 1 ya, itu loh. Jadi 4 per 6 X pangkat 6 baru ditambah C gitu. Nah, sebenarnya ini bisa sampai sini aja, tapi kebetulan ini masih bisa disederhanakan lagi. Jadi kita sederhanakan lagi ya. Ini sama-sama dibagi 2. Oke, jadi hasilnya 2 per 3 X pangkat 6 ditambah C gitu. Mudah ya, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya soal yang kedua yaitu ada integral dalam kurung 6x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 1 dikurang 6 tutup kurung dx. Nah, ini gak jauh beda sama soal yang pertama tadi. Tuh, di sini kita lihat dari 6x pangkat 2. Nah, nilai 6-nya ini bernilai, ini termasuk A. Jadi A-nya itu 6, terus x pangkat 2. Pangkat 2-nya ini disebutnya N ya. Jadi kita jumlahkan nanti pangkatnya 2 ditambah 1. Oke, jadi kita bisa tuliskan 6 per 3 X pangkat 3 seperti itu ya.
terus ditambah, nah tadi 4x pangkat 1 ini kita jumlahkan juga pangkatnya gitu. Karena nilai n-nya itu 1, kita jumlahkan ditambahin 1, jadi 1 tambah 1 ya. Jadi 4/2 x pangkat 2 dikurang 6, kita integralkan, dikurang 6x ditambah c, seperti itu. Kayak kemudian 6 bagi 3 itu hasilnya 2, jadi 2x pangkat 3 ditambah, tadi 4/2 bisa ya dihasilkan jadi 2x pangkat 2 dikurang 6x plus c. Nah, seperti itulah soalnya, jadi cukup mudah ya dan bisa dipahami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.